Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah material teknik materi yang ketiga, yaitu tentang ketidaksempurnaan material padat. Ada 3 poin pendahuluan, kemudian cacat titik, dan beberapa cacat lainnya. Pada skala atom yang kita pelajari kemarin, tidak pernah ada, sekali lagi, tidak pernah ada susunan yang sempurna di keseluruhan material kristal. Atau dengan kata lain, semua material padat mengandung sejumlah besar cacat atau ketaksempurnaan atau ketidaksempurnaan. Jadi sekali lagi, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya. Apapun itu. Jadi satu-satunya yang sempurna ya Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna. Ya. Jadi ini berlaku untuk material kita yang kita pelajari. Nah, pertanyaannya, mengapa ketidaksempurnaan atau cacat itu penting kita pelajari? Ya, penting kita teliti lebih lanjut. Kita lihat di sini ya, itu defect yang paling bawah yang kita pelajari hari ini ya. Kemudian kita kemarin belajar bonding, ikatan interatomik, dan struktur kristal. Kita kemarin juga sudah melihat bagaimana orientasi kristal itu akan berpengaruh terhadap modulus elastisitas. Bonding, ya, ikatan ion, ikatan logam, kovalen, itu berpengaruh terhadap kekuatan. Nah, sekarang tambah satu lagi. Bonding plus crystal structure plus defect. Itu akan berpengaruh kepada properties atau sifat dari material tersebut. Ya, ini sebagai pengantar ya. Defect have a profound impacts on the various properties of material. Contohnya, defect itu akan berpengaruh terhadap warna dan tentu saja harga dari diamond atau intan. Ya. Kita tahu ya, harga intan itu sangat mahal. Ini misalkan ini sekedar untuk memberi pemahaman saja bahwa karbon ya yang sudah menjadi intan itu menjadi sangat mahal. Itu diamond yang 1 karat ya, atau kira-kira ukurannya 6,5 mili, jadi 1 senti kurang ya, kecil sekali ya, bayangkan ya, atau kalau gambar visualnya begitu, 1 karat, CT itu karat, itu harganya $2.400. Kalau dikalikan 15.000, berapa? Hampir 4 miliar ya. Maaf, bukan 4 miliar. 400 juta. Jadi mahal sekali ya. Nah, ini menarik ini berikutnya. Kita lihat. Nah, ini. Tadi kan disebutkan bahwa cacat
atau defect itu berpengaruh terhadap warna dan harga. Ini saya ambil dari geologi.com. Diamond berwarna, ya. Jadi berbagai macam warna diamond. Saya terus terang nggak hafal, ada yang namanya ruby, apa-apa. Indah sekali ya. Ini batu dari alam nih, ya. When small imperfection create spectacular beauty. Jadi kegagalan itu malah membuat diamond itu semakin menarik. Ya, indah sekali warna-warnanya. Dan tentu saja harganya mahal. Oke, ya. Itu contoh pada diamond. Jadi cacat pada diamond. Kemudian yang kedua, ini forging a metal tools. Jadi forging itu kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ini ada benda kerja dipukul-pukul pakai hammer ya. Itu akan menghadirkan cacat, akan menyebabkan cacat, dan dari cacat itu kekuatannya meningkat. Ini misalkan pada tool ya, nanti saya tunjukkan toolnya. Nah ini contoh ya. Jadi kalau kita punya hanya di machining biasa itu begini. Ini low strength. Nah kemudian kalau di hot forging, mandi besi ya, kira-kira gitu ya. Dipukul-pukul tuh high strength. Akan lebih bagus lagi kalau cold fogging atau penempaan ya dalam suhu dingin. Itu menghasilkan kekuatan yang maksimum. Ini rusak nih strukturnya kan. Awalnya begini, dirusak sengaja, introduce defect, ada cacat. Justru meningkatkan kekuatan. Ini contoh ya, ilustrasi saja. Ini mesin turning, bubut. Ini proses bubutnya seperti ini, berputar. Kemudian ini toolnya yang tadi di forging ya. Oke ya, kira-kira gitu. Nah, ini yang menarik berikutnya. Defect yang bawaan itu juga karena peristiwa alam. Ya. Jadi alam itu kan memproses, membuat material ya. Seperti diamond tadi. Diamond itu bisa berwarna-warni ya karena alam membuat, memproses, kemudian mengakibatkan defect yang berbagai macam sehingga warna-warni diamondnya. Nah, fenomena alam itu kita bawa ke dalam material. Kita ingin merekayasa material. Karena defect itu sekali lagi, kita sudah lihat contohnya dua ya, itu tidak selalu negatif dalam material. Kalau dalam kualitas di teknik industri, defect itu cacat itu selalu negatif. Tapi kalau dalam material, defect itu tidak selalu negatif. Karena justru ya defect atau kecacatan tadi itu di-create ya di sini ya, bisa diciptakan dan dimanipulasi. Jadi sekali lagi defect can be introduced or removed ya, jadi dimanipulasi during processing. Ya, oke, ini memang dalam tanda kutip aneh. Itulah dunia material begitu ya. Tapi tentu saja yang sedang kita bicarakan ini catat dalam level ikatan atom dan struktur kristal ya, bukan misalkan kita membuat keramik ada yang retak ya, itu bukan ya. Bukan itu maksudnya. Tapi lebih ke tadi ya, kalau kita lihat di gambar ini ada komposisi, ada bonding ya, ada crystal structure. Kalau kemudian dilakukan proses terutama thermomechanical, jadi mekanik dan termo menggunakan suhu ya, dipanaskan, didinginkan dan sebagainya, maka komposisi dengan ikatan tertentu, dengan struktur kita tertentu di rekayasa dengan thermomechanical processing, kita bisa menghasilkan defect atau memanipulasi defect
ya, kita akan menghasilkan microstructure tertentu yang akan berpengaruh terhadap properties material atau sifat-sifat material. Ya, ini masih pendahuluan ya. Nah, ini ilustrasi saja. Mungkin di bayangan kita yang namanya struktur itu ya, struktur kristal itu ya perfect seperti ini. Ya. Kalau kemarin juga ada single kristal tuh kelihatan perfect, itu kan baru diambil mungkin hanya 0,001% dari permukaan atau dari seluruh bendanya, bahkan lebih kecil lagi ya. Ya. Tapi ya sini yang atas adalah 2D representation of a perfect single crystal with regular arrangement of atom. But, nah ini, structure of real material can be better represented by the schematic drawing to the left. Jadi akan seperti itu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ini. Kita lanjutkan. Tipe cacat atau types of defects. Ada 4, yaitu 0 dimensi, atau sering disebut sebagai point defect. Jadi cacat titik. Nah, apa yang terjadi di cacat titik? Yang terjadi adalah atom missing or in irregular place in the lattice. Nanti ada lattice vakansi, ada substitutional, interstitial impurities, dan self-interstitial. Nanti akan kita pelajari sekali lagi ilustrasi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, 1D atau linear defect, cacat garis. Yang terjadi pada cacat ini adalah group of atom, jadi sekumpulan atom in irregular position. Nanti ada 2, yaitu screw dan edge, dan yang ketiga campuran dari screw dan edge, ulir dan sisi. Kemudian yang ketiga 2D atau planar defects atau cacat bidang. Nah, ini yang terjadi interface between homogeneous region of the material. Misalkan nanti di grain boundaries, jadi batas butir ya di material polikristal atau keramik ya. Kemudian yang keempat adalah 3 dimensi atau disebut dengan volume defects. Walaupun ini 3 dimensi ini, tapi kita masih berbicara dalam level mikro. Bisa juga akan kelihatan dari makronya. Tapi nanti ditunjukkan dengan gambar SEM. Ya. Ini biasanya berupa pori-pori atau retak. Oke, yang pertama, cacat titik atau point defect. Tipe yang pertama adalah vakansi. Vakansi adalah kekosongan sisi kisi, yaitu sisi yang seharusnya ditempati atom, itu kehilangan atomnya. Nah, vakansi ini terbentuk karena proses pembekuan dan bisa juga karena getaran atom yang mengakibatkan perpindahan atom dari sisi kisi normalnya. Kemudian tipe yang berikutnya adalah tadi intersisi diri atau self-intercision. Adalah sebuah atom pada bahan kristal yang berdesakan ke dalam sisi intersisi, yaitu ruang kosong kecil di mana dalam kondisi normal itu tidak diisi atom. Ya. Ilustrasinya mudahnya begini ya. Jadi yang ini vakansi, ini kosong, ini harusnya ada atom nih ya. Ini ilustrasi sekali lagi ya. Nah, kalau self intersisi itu begini, atomnya itu di sini harusnya nggak ada, malah nyelip di sini. Ya, jadi vakansi dan self intersisi. Kemudian cacat titik berikutnya adalah
ya. Impuritas. Impuritas ini bisa atau terjadi karena ada atom asing yang hadir pada material. Ya. Karena ini tadi kalau tidak ada material yang sempurna, jadi di alam ini semuanya cacat dalam level atomik, ya. Hal yang sama juga kemurnian. Tidak ada logam yang murni 100%, tidak pernah ada, ya. Jadi ini dikatakan logam murni yang hanya terdiri dari satu jenis atom adalah tidak mungkin. Ya. Nah, ini impuritas ini sekali lagi menyebabkan cacat titik pada kristal. Ini ilustrasi impuritas, ya. Ini nama materialnya hidroksiapatit. Saya pakai dulu ketika penelitian S3. Coba lihat. Saya pakai yang bawah, ya, yang murah. Jadi yang bawah dulu kita lihat, ya. Yang hidroksiapatit, kemurniannya lebih besar dari 90. Jadi ini kandungan ininya kira-kira ya impuritisnya masih cukup banyak, ya. Ini hanya ada jaminan pokoknya 90 lebih lah. Tapi tidak paling besar, ya, kandungan hidroksiapatitnya 90. Artinya ada impuritisnya sekitar 10%. Anda lihat harganya 1000 gram atau 1 kilo. Katakanlah ini dibulatkan 150 Singapura dolar. Ini di webnya Sigma Aldrich, ya. Memang kalau orang Indonesia mau beli itu bukan pakai American dollar, tapi diarahkan ke pakai Singapura dolar. Karena memang agennya ada di Singapura. Nah, coba lihat yang atas. Sama-sama hidroksiapatit. Ini hidroksiapatit. Lihat yang bagian ininya aja. Ini 97. Jadi kandungan hidroksiapatitnya dalam serbuk itu lebih besar sampai 97%. Artinya impuritisnya 3. Beda 7% kira-kira, ya. Ini lebih murni dalam bahasa yang lain, yang atas. Harganya 25 gram, ya, harganya 375 Singapura dolar. Katakanlah di mudahnya ini, ya, 2,5 kali, ya. 2,5 kali. Harganya 2,5 kali, tapi ininya coba perhatikan. Jadi 25 kali 200, ya. Jadi berapa kali lipat itu? Ini kalau dikalikan 200 berarti harganya 200 kali 2,5, 500 kali harganya. Kita bisa memurnikan hidroksiapatit dari 90 ke 97, itu harganya naik 500 kali. Ya, memang memproses atau memurnikan sesuatu itu usahanya luar biasa, ya. Nah, sekali lagi, ini impuritas itu selalu terjadi dalam bahan apapun. Dan kita kalau beli sesuatu material itu pasti ada keterangannya, ya. Jadi kandungannya sekian, yang lain apa saja itu ada. Ini termasuk ini kalau diklik nanti di webnya keluar kandungan yang 3% itu apa saja. Atau ini yang 10% apa saja. Oke, ini kita tambah impuritas tadi, ya. Ini sudah masuk. Tadi kita sudah mengenal vakansi yang nomor 1, ya. Self intersisi tadi yang nomor 2. Jadi atomnya sendiri dia masuk. Nah, sedangkan yang 3, 4, 5 Anda lihat, ya, warna dan ukuran berbeda, itu adalah impuritis. Yang nomor 3 ini adalah intersisi impuritis, karena yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Kemudian nomor 4 dan 5 adalah substitusional impuritis. Atomnya diganti oleh atom lain. Ini lebih kecil dan ini lebih besar. Nah, ini ada keterangan the arrow show the local stress introduced by the point defect. Ya, jadi ada gaya, ya, stres tegangannya.
ke arah dalam kalau lebih kecil, kalau begini ke arah luar. Ini juga ke arah luar karena lebih besar. Oke ya, jadi nanti kalau ada misalkan ini tidak ada keterangannya, disuruh apa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu bisa menjawab. Oke, ya. Ini sisipan. Karena berikutnya kita akan banyak melihat gambar-gambar dalam skala nano dan mikro. Nah, alat yang dipakai itu adalah ada dua nanti yang dikenalkan, yaitu Scanning Electron Microscope atau SEM. Cara kerjanya seperti ini. Adalah jenis mikroskop elektron yang mencitrakan permukaan sampel. Jadi kata kuncinya di permukaan sampel oleh pemindian dengan pancaran tinggi elektron. Nah, elektron yang berinteraksi dengan atom, ya kan? Jadi elektronnya ditembak, berinteraksi dengan atom, ya, yang membentuk sampel menghasilkan sinyal yang berisi informasi tentang sampel dari permukaan, topografi, komposisi, dan sifat lainnya seperti konduksi listrik. Jadi dia ditembak di permukaan, berinteraksi dengan atom, membentuk sinyal ya, berupa permukaan. Ini mesinnya kira-kira begini. Yang sebelah sini, ini gambar operator sedang mengambil foto dengan SEM. Jadi setelah spesimen dimasukkan, diambil dari layar komputer, semuanya dikontrol lewat komputer. Ini cara kerjanya, sekali lagi SEM ya. Pertama elektron ditembakkan, kemudian dia melewati beberapa parts alat dalam SEM, kemudian mengenai sampel atau spesimen di bagian bawah. Ini ruangannya dalam kondisi vakum, ya, tidak ada tekanan. Ini X-ray detektornya, ya, ada lensa-lensa begitu banyak. Nah, spesimennya itu begini, kira-kira besarnya ya 1 senti lah ya, lebih lah ya. Saya dulu pernah melakukan ini di UGM ya. UNS juga sebenarnya punya di lab fisika. Tapi karena saat itu saya sedang sekolah di Jogja ya, pekerjaan saya lakukan semuanya di UGM. Lumayan mahal ya. Satu spesimen itu 450.000. Padahal yang namanya eksperimen itu bisa puluhan ya, bahkan bisa ratusan ya, dikalikan sendiri rupiahnya. Kemudian yang kedua, alat yang kedua ya adalah Transmission Electron Microscope atau TEM. Nah, TEM ini prinsipnya berbeda dengan SEM. Kalau SEM scanning itu men-scan bagian permukaan, ya, kalau TEM itu mentransmisi spesimennya. Jadi kalau dari letak spesimen, kalau SEM itu di bawah, paling bawah, kalau TEM itu di tengah-tengah. Ini sama, vakum ya. Jadi ditembakkan elektron, kemudian kena atom-atom di spesimen, terus dilanjutkan sampai ke fluorescence scan screen. Nah, ini gambar ini yang kemudian ditransfer, dikonversi ke gambar digital yang kelihatan di monitor. Menyiapkan spesimen ini boleh dikatakan sangat susah ya. Jadi pelatihan-pelatihan TEM ini salah satu yang paling susah adalah membuat spesimen. Ada alatnya ya. Karena harus mempunyai ketebalan tertentu atau ketipisan tertentu supaya bisa dianalisis dengan TEM.
Ini contoh ya, contoh spesimen di TEM. Ya, cukup jelas ya. Ini tadi ada posisinya ada di dalam tabung vakum. Oke, nah dua alat itu yang digunakan ya untuk menganalisis berbagai macam cacat. Nah, karena tadi kita berbicara tentang cacat titik ya. Cacat yang pertama yaitu 0 dimensi. Kita lihat secara model kita sudah belajar tadi. Sekarang kita lihat di realnya seperti apa dengan SEM. Ini contoh ada material kalsit. Ya, kalau dilihat ini ada yang kosong atau vakansi. Harusnya ada atom kalsit, tapi di sini tidak ada. Oke ya, saya kira cukup jelas. Ini panjangnya dari sini ke sini 1 nanometer. Contoh lain, materialnya namanya molybdenum disulfid atau MoS2. Bentuk fisiknya itu yang kelihatan oleh mata seperti ini, ya kayak pasir hitam begitu. Yang sebelah sini adalah struktur kristalnya, modelnya. Ada Mo dan ada S. Ya. Ini material kristalin karena strukturnya berulang dalam jangkrak yang panjang. Nah, kita lihat ya, seperti ini kita ambil satu layer gitu ya, kemudian dicek. Nah, ini hasilnya, hasil penelitian. Gambar SEM dari MoS2. Ini yang dilingkari ini ya, itu terjadi vakansi. Ya, missing S atom dalam hal ini. Nah, untuk menentukan M atau S tentu saja diperlukan alat analisis lain ya. Dalam beberapa kasus, vakansi ini bisa terjadi 1, 2, dan 3 vakansi dalam satu tempat ya. Kalau ini kelihatannya satu semua. Dan panjang dari sini ke sini ini 1 nanometer. Oke, ini masih material yang sama, MoS2. Ini ada substitusi, ini juga cacat ya. Jadi harusnya isinya Mo diganti S. Atau kebalik maaf, Mo substitute for S. Jadi S-nya diganti Mo. Ya. Ini juga termasuk cacat, harusnya tidak. Jadi kembali ke yang pertama ya. Jadi banyak sekali cacat dalam material yang ada ya. Ini hasil penelitian dimuat di majalah Carbon tahun 2020, belum lama ya, relatif baru. Ini riset tentang transition metal impurities. Tadi kan ada jenis cacat titik impurities atau material asing yang masuk dalam material utama. Nah, ini ada Ni yang terjebak ya dalam carbon base material. Ini gambarnya, fotonya. Ini dari sini ke sini 0,5 nanometer atau setengah nanometer. Sekali lagi tidak mudah ya mengambil gambar seperti ini. Oke, itu cacat yang pertama, yang 0 dimensi atau cacat titik. Berikutnya adalah linear defect atau cacat linear. Ada pengertian namanya dislokasi. Ya, dislokasi adalah cacat linear atau satu dimensi di mana di dekatnya beberapa atom tidak segaris. Ada 3 jenis, yaitu dislokasi sisi atau bahasa Inggrisnya edge dislocation, dislokasi ulir, screw dislocation, dan dislokasi campuran atau mixed dislocation. Kita lihat satu-satu. Apa itu dislokasi sisi atau pinggir? Adalah terdapat bidang atom ekstra atau setengah bidang, di mana sisinya terputus di dalam kristal. Ilustrasinya seperti ini. Ya, ini ada atom, ini terputus di sini.
Harusnya kan kalau yang lain kan lanjut ya. Nah, tidak terputus. Ini dislokasi sisi. Kita lihat coba gambar realnya seperti apa. Nah, ini dislokasi sisi diambil dengan SEM. Ini di sini tek, ini putus ya di sini. Ya. Ini materialnya adalah polimer. Ini diambil dari Speed Digital Library ORG di conference proceeding ya. Oke. Atau yang lain, ini contoh dislokasi sisi yang lain. Ya, ini nomor 1 ini gambar modelnya ya. Kemudian yang 2 ini ada A dan B. A ini diambil dari Chin Chun et al. 3D Core Structure of Nanoparticle. Ya, ini nanoparticle at atomic resolution, dari sini nano. Jadi ini gambar pula ininya. Nah, di bagian yang ini diperbesar di B. Ini terjadi dislokasi sisi. Jadi ini atomnya harusnya berlanjut, dia terputus di sini. Ya. Jadi lihatnya bukan yang ke sini, tapi yang ke sini. Ya. Oke, ini contoh. Cacat linier yang kedua adalah dislokasi ulir. Apa itu dislokasi ulir? Terjadi karena garis geser yang diberikan menghasilkan distorsi seperti yang ditunjukkan gambar di samping. Ya, jadi ke sini. Daerah depan, bagian atas ini, ya, daerah sini, bergeser satu atom ke arah kanan. Nah, relatif terhadap bawahnya tentu saja. Ini dislokasi ulir. Ya. Ini realnya, gambar realnya dari hasil riset. Ini modelnya yang nomor 1, yang nomor 2 adalah gambar diambil dari Suzuki et al. Shown an image of a fracture surface of close-packed colloidal crystal obtained using SEM. Nah, ini 3 circle indicates screw dislocation. The white arrow indicates a stacking disorder. Ya, tapi kita fokus ke sini. Ini terjadi dislokasi ulir ada di sini, ya, di mana bergeser satu atom. Tidak mudah membuat Anda seperti ini, apalagi seperti Anda yang baru belajar ya saja, kadang-kadang kesulitan melihat mana ya yang masuk gitu ya. Sekali lagi ini perlu jam terbang ya untuk bisa mengenali cacat. Dan yang ketiga dislokasi campuran, sekali lagi itu jika material terjadi kedua jenis dislokasi yang tadi. Ini dislokasi ulir, ini dislokasi titik. Tentu saja di keadaan yang sesungguhnya itu dislokasi ini yang paling banyak terjadi, dislokasi campuran. Ini contoh ya dengan TEM, titanium alloy. Ya, warna-warna dark lines itu adalah dislocation. Banyak sekali kan dislokasinya. Ya, secara fisik titanium alloy itu halus sekali, tapi ternyata begitu banyak dislokasi pada level atomik ya yang terjadi. Oke, cacat berikutnya adalah cacat 2D atau planar defect. Cacat antar muka ya adalah batas yang mempunyai 2 dimensi yang biasanya memisahkan daerah-daerah pada material yang mempunyai struktur kristal atau orientasi kristalografi yang berbeda. Nah, ini ada beberapa jenis cacat ya. Nanti yang ada fotonya itu yang batas butir dan batas fasa. Tapi juga nanti ada kesalahan tumpukan ada. Nanti kita lihat. Ini ilustrasi ya tentang batas butir. Ini di stainless steel di sebelumnya sudah saya berikan gambar ini ya. Yang ini adalah modelnya. Di sini terlihat the atom near the boundaries of the 3 grain
do not have equilibrium spacing of arrangement. Jadi ini tidak stabil ya. Ini cacat, artinya cacat. Nah, ini contoh cacat muka ya. Ini dia ingin memperbaiki grain boundary ya, to reduce defects dari material untuk solar cell. Ini diperbaiki ya. Solar cell itu kan semakin halus permukaannya semakin bagus. Nah, ini yang sebelah sini lebih mulus ya daripada ini. Kita lihat ini ada bopeng-bopengnya kira-kira gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini riset yang luar biasa ya. Terbit tahun 2020 dari lembaga riset terkemuka di Jerman, Max Planck Institute. Diteliti oleh banyak orang ya, 11 orang. Ini tentang atomic scale configuration of planar defects di materialnya NB Fe2 ya. Nah, ini nanti yang saya tunjukkan ini hanya sebagian, yaitu planar defect karena fasa ya. Nah, ini ya. Jadi the NEB rich alloy contain a few new phase particle like gray yang ini. Anda nanti akan belajar diagram fasa setelah UTS ya. Jadi ini hasil riset yang luar biasa ya, dimuat di jurnal yang luar biasa, Akta Material. Dihasilkan dari lembaga riset yang luar biasa di Jerman. Ya, sekali lagi tidak mudah mendapatkan begini. Mudahnya gini kira-kira. Anda ada lapangan bola gitu ya. Anda disuruh mencari koin 500-an, itu kan mumet ya bahasa Jawanya. Ya, tidak mudah ya mencari gambar yang baik. Ini studi kasus tentang planar defect atau cacat antar muka. Jadi ceritanya ada mobil yang emisi gas buangnya itu tidak sesuai standar. Tentu saja yang paling bertanggung jawab adalah bagian penyaringnya, penyaring jarang exhaust gasesnya, gas buang ya. Nah, di bagian penyaring itu ada namanya katalis substrat. Nah, ini yang kemungkinan besar nih yang berpengaruh terhadap gas buang yang tidak sesuai standar. Para peneliti berhipotesa bahwa ada masalah di sini cacat. Nah, dalam hal ini cacat ini merugikan ya, karena sekali lagi harusnya gas CO-nya ya, CO2 ya, itu tidak lolos, malah lolos itu ya. Nah, ini diteliti, diambil, difoto pakai tem. Nah, ini hasilnya. Ini beberapa cacat antar muka terjadi di sini. Ada ledge, ada step, ada teras, ada atom. Kalau di gambar ini susah ya, sekali lagi ya, karena pemula saya juga kadang-kadang kesulitan melihat ini. Ini saya 5 nano, ini materialnya single kristal CEO5, ZRO5 dan O2 ya. Nah, ini dimodelkan supaya mudah. Dari sini dibuat modelnya, schematic representation of surface device. Ya. Ini ada vakansi, cacat titik, ini ya cacat titik, ini cacat antar muka. Ada teras, ada ledge, ada crevice, ada clink. Ya. Ada stepnya naiknya. Oke ya, kelihatan ya. Sekali lagi, mencari gambar begini nih susahnya minta ampun. Dan yang terakhir, yaitu cacat volume. Ini cacat yang mudah dilihat. Ya, cacat material pada sebenarnya lebih besar dan mudah dilihat. Berupa pori-pori, retak, atau inklusi benda asing, dan fasa-fasa lainnya. Nah, biasanya cacat-cacat seperti ini terjadi pada tahap produksi.
fabrikasi, misal Anda punya atau membakar proses keramik ya, terjadi retak. Nah, itu biasanya terjadi karena suhunya terlalu tinggi ya, atau kenaikan suhunya terlalu cepat dan seterusnya. Ini contoh cacat volume ya, kelihatan sekali ya. Ini grain boundary-nya, ini ada dekok, ini ada pori-pori. Kalau yang mulus begini bagus ya. Oke. Diambil tahun 2015. Ini jaraknya 2 mikro. Nah, ini contoh lain, pori-pori. Kalau ini cacat yang disengaja. Ini riset saya waktu S3. Bahannya seperti yang saya sebutkan adalah hidroksiapatit. Kalau di sebelumnya hidroksiapatit saya perkuat dengan zirkonia. Nah, di sini saya membuat hidroksiapatit porus untuk bone graft. Jadi ini nanti produknya namanya bone graft. Jadi bahan untuk tempat tumbuhnya tulang. Jadi misalkan ada orang kanker tulang, tulangnya diambil, kroak bahasa Jawanya ya, berlobang. Nah, yang lobang tulang itu diberikan ini, material ini, hidroksiapatit porus. Nah, hidroksiapatit porus ini menjadi media bagi tumbuhnya tulang, di mana sel-sel darah dan sebagainya masuk ke sela-selanya. Maka nanti setelah tumbuh tulang, ini akan hilang bersamaan dengan waktu, diganti tulang yang sebenarnya, atau tulang asli ya. Ya, mungkin itu materi kita. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan difusi. Silakan dibaca bab 5 di buku Kalister dan Reswitz. Dan silakan jangan sungkan-sungkan ditanya di Google Classroom, jawab di Google Classroom, diskusi di sana. Begitu ya. Mohon maaf kalau ada yang tidak tepat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.